Cegah pelanggaran pemilu, Mahfud MD minta gencarkan partisipasi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD minta gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan pemilu yang berkualitas. Hal ini ditegaskan Mahfud dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang, papar Mahfud. Mahfud menegaskan, pemerintah mengimbau agar pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu juga dikedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Hal itu merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu termasuk money politik yang diancam dengan pidana, mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pidana pemilu terjadi, tambah Mahfud. Menjelang pemilu 2024, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh APH tidak akan lepas dari tarikan politik. Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, jelas Mahfud. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, menekankan pentingnya forum koordinasi sentra Gakumdu ini dilakukan, di samping untuk menyamakan persepsi unsur sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, juga sebagai upaya mengatasi batasan waktu yang singkat dalam proses hukum pelanggaran pidana pemilu, ujar Sugeng Purnomo. Sugeng menambahkan, diharapkan pula ada langkah pencegahan yang dilakukan, baik oleh penyelenggara dan peserta pemilu, juga masyarakat. Peserta yang hadir secara langsung adalah sentra Gakumdu Kabupaten Kota dan Provinsi Kaltim, sedangkan untuk Provinsi Kaltara, Kalsel, Kalteng dan Kalbar mengikuti secara virtual. Demikian penjelasan Mahfud MD. Polhukam bekerja sama dengan beberapa institusi terkait, Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Kepolisian, menyelenggarakan satu diskusi tentang penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu dalam tindak pidana pemilu. Mengapa memilih Kalimantan Timur dan atau kota Balikpapan ini? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi menurut hasil SIGI yang dilakukan oleh Bawaslu. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada penyelenggara pemilu, kepada penegak hukum, bahwa pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Oleh sebab itu, penegakan hukum atas pelanggaran pemilu dalam bentuk tindak pidana pemilu yang jumlahnya 66 diatur dalam 66 pasal itu di situ, supaya itu bisa ditegakkan dan memberi pesan agar pemilu dari waktu ke waktu itu menjadi semakin baik, dan tahun 2024 mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi tahun 2019 dan sebelumnya. Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Itu saja penjelasan saya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Apa izin Pak, tindak pidana pemilu seperti apa Pak yang rawan di Kaltim sendiri? Oh, nanti diikuti diskusinya aja. Bawaslu kan macam-macam tuh, ada 66 ya, bisa macam-macam, bisa politik uang, bisa pemalsuan dokumen, kan sering banyak tuh surat. Ini bukan di Kaltim ya, ini pengalaman MK.
banyak sekali surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim, lalu kemudian dihimpun oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili orang yang bersangkutan untuk nyoblos gitu. Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi itu lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kertas suara. Nah itu semua sekarang ada pengawasannya. Pertama, surat suara itu ada hologram, hati-hati kalau membuat yang bisa sama persis dari sudut printing, dari sudut percetakan, hologram itu tidak bisa dipalsukan. Dan itu waktu saya jadi hakim MK banyak sekali orang buat surat suara seakan-akan asli lalu nyoblosin A si B, ketika diperiksa itu ternyata palsu karena hologramnya tidak ada. Oke, jadi banyak yang tidak pemilu.